Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Zoom Meet pada kesempatan kali ini. Selamat datang kepada adik-adik, kakak-kakak, dan juga ibu-ibu guru sekalian. Sebelum menginjak materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amar Wijaya. Di sini kami akan memberikan edukasi terkait pada sikap sabar, ikhlas, dan pemaaf pada generasi zaman now. Baik kakak-kakak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian, langsung saja kepada perkenalan pada kesempatan kali ini. Nama saya adalah Amar Wijaya, di mana saya akan membawa acara dan juga mengalurkan presentasi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, ada teman-teman saya, yaitu ada Muhammad Fikri Tanjung. Bisa saya hello, Mas? Halo. Ya. Dan selanjutnya lagi ada Mas Ahmad Purwanto. Bisa saya hello, Mas? Halo Mas. Ya. Dan selanjutnya lagi ada Mas Doni. Halo, Bisa saya hello, selamat Mas? malam semua. Malam. Kepada Mas yang terakhir itu ada Mas Jaki. Bisa saya hello, Mas? Kali ya, nggak apa-apa, langsung aja nanti bisa face to face di penjelasan pemateri yang akan beliau sampaikan. Next, pada slide selanjutnya. Nah, sebelum mengikuti materi penjelasan, implementasi dari edukasi, sifat sabar, ikhlas, dan pemaaf, mari kita simak dan dengarkan video berikut yang mana ada keterkaitannya pada materi yang akan kami bahas. Dengan pelukan tersebut, Abdul Munim Jitmut rela memaafkan pembunuh putranya. I think this may be a good time to take a break. Thank you. Ini tidak hanya menyentuh hakim dan hadirin di sidang pengadilan di Lexington, negara bagian Kentucky, tetapi juga banyak warga dunia. Suasana mengharukan yang terekam kamera TV WKYT ini viral di media sosial akhir 2017 lalu. I blame the devil who misguiding you and misleading you to do such a horrible crime. No, I don't blame you. Abdul Munim adalah warga Amerika asal Thailand yang kini tinggal di kota St. Louis, negara bagian Missouri. Putranya Salahuddin Jitmut tewas di tangan Trey Redford April 2015 lalu. Otherwise, he was delivering pizza, and then a man killed him instantly that night. Melalui Skype, Abdul Munim menyatakan lega karena pembunuhan berlatar belakang perampokan ini adalah kriminal biasa, bukan kejahatan berdasarkan kebencian. So, nothing about hate crime, which is, alhamdulillah, is a release for the whole Muslim community. The guy just involved in the drug. Abdul Munim juga berusaha menghindarkan Trey Redford dari ancaman hukuman terberat untuk pembunuhan tingkat pertama yang berlaku di negara bagian Kentucky, yakni hukuman mati. I can't do nothing to give that back to you. Trey Redford kini menjalani 31 tahun hukuman penjara. Legally, Islamically, Sharia that he can be killed. Menurut Abdul Munim, meskipun dalam syariah Islam yang ia percaya, berlaku hukum nyawa dibayar nyawa maupun ganti rugi atau diat. Ia memilih untuk memaafkan, karena ia percaya itulah yang disukai Allah. Because Rasulullah said, forgive is the best. Statement of Allah Almighty, God, it calm me down. Because I know that Allah has ordained for Salahuddin to die, to return to His mercy at the age of 22. Demikian laporan Yuni Salim dan tim VOA. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Itu adalah gambaran video cuplikan yang mana salah seorang warga dari Amerika Serikat mendapatkan suatu kasus kriminalitas
salah satu anggota keluarganya dibantai atau dibunuh. Setelah melakukan penghakiman, kepala keluarga tersebut memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh orang yang melakukan kriminalitas tersebut. Yang mana video ini kami tampilkan nantinya akan ada keterkaitannya pada pembahasan sifat, sabar, ikhlas, dan pemaaf yang akan kami implementasikan dan akan kami bahas. Next, pada slide selanjutnya. Nah, adapun pengertian sabar, yang mana nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman-teman sekalian, kakak-kakak, ibu-ibu guru, dapat menyimak apa yang akan disampaikan oleh Mas Tanjung. Kepadanya, tempat dan waktu kami persilakan. Ya, maksud saya ya. Pengertian sabar. Dalam Islam, sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sobru, yang berarti tahan. Sabar dapat diartikan sebagai sikap tabah, hati baik dalam mendapatkan sesuatu yang disenangi atau kehilangan sesuatu yang disenangi. Sabar merupakan kunci dalam menghadapi segala cobaan dan musibah dalam hidup. Semakin tinggi kesabaran kita, maka semakin tinggi pula iman kita. Di sini, sabar dapat diartikan sebagai tidak mudah marah, berkeluh kesah, benci, dendam, atau putus asa. Dan selanjutnya ada melatih diri dalam ketaatan, ada tahan menghadapi cobaan, tenang dan tidak tergesa-gesa, dan yang terakhir ada menahan lisan dari mengeluh. Baik, terima kasih kepada Mas Tanjung atas pemaparan materinya. Pada sifat sabar ini, Allah telah berfirman pada Al-Quran yang mana tercantum dan termaktub pada Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Nantinya artinya akan dibacakan oleh teman saya kepada Mas Jaki. Untuk ayatnya bisa saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Baik, teman-teman sekalian, sedikit menjelaskan dan mengungkapkan apa yang dimaksud dengan sabar tersebut. Seperti yang sudah kita kenali, kita sabar yang mana tadi artinya sudah dijabarkan secara terminologis maupun etimologis dari Mas Tanjung tadi. Yang mana dari secara bahasa, sabar yaitu dari bahasa Arab as-sobru yang berarti tahan atau menahan kan ya. Untuk terminologinya yaitu diartikan sebagai sikap tabah hati baik dalam mendapatkan sesuatu yang disenangi. Jadi dalam suatu contoh kasus di kehidupan sehari-hari bahwasanya sering kita dapati ketika kita dalam suatu pekerjaan, aktivitas atau hal yang lain yang mana diharuskan kita menahan sebuah amarah atau menahan sebuah hawa nafsu, menahan sebuah keinginan kita yang mana pada halnya hakikat pada hal tersebut kita harus menahannya. Contohnya dalam suatu pekerjaan kita bekerja dengan suatu partner kerja kita. Nah, di partner kerja kita ini, beliau bisa disebut dengan sangat menjengkelkan atau mengesalkan, menyebalkan. Nah, dalam hal tersebut, normalitas kehidupan manusia pasti akan merasakan sifat marah. Rasanya ingin maki atau rasanya ingin mengomentari sikap beliau, rasanya ingin mengkritik dia agar terpuaskan rasa keemosional kita kepada dia. Maka dari itu pentingnya sifat sabar di sini diberlakukan. Oke, next pada slide selanjutnya.
Bisa di next, Mas? Oke, terima kasih. Selanjutnya itu ada pengertian sikap ikhlas. Di sini akan dijabarkan dan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Mas Ahmad Purwanto. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik ya, rekan-rekan dan guru-guru dan teman-teman sekalian ya. Pengertian ikhlas, sikap ikhlas adalah sikap yang menerima segala sesuatu dengan lapang dada, tanpa rasa terpaksa atau mengharapkan imbalan. Ikhlas seringkali dihubungkan dengan kesedihan atau berbuat baik atau mengorbankan diri tanpa pamrih. Bahkan karena niat yang tulus untuk kebaikan atau kemanfaatan orang lain. Selain definisi umumnya, dalam konteks agama Islam, sikap ikhlas juga memiliki makna yang mendalam. Ikhlas dalam Islam merujuk pada kesucian niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata tanpa mencari pujian atau imbalan dari manusia. Ikhlas adalah salah satu prinsip penting dalam Islam yang mengajarkan untuk melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, bukan karena pujian, pengakuan, atau kepentingan dunia semata. Baik, Oke, terima Mas. kasih kepada Mas Purwanto. Sedikit menambahkan, seperti halnya firman Allah yang termaktub dalam Quran surat An-Nisa ayat 146 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajra azima. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertobat memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus, ikhlas jalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Contoh kasus dan studi soal dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa yang sudah dipaparkan, diartikan oleh Mas Ahmad Purwanto tadi. Contohnya, kita diberikan tugas atau diberikan perintah oleh salah satu orang tua kita, yang mana perintahnya untuk membelikan sesuatu ke toko atau minimarket. Ketika sudah dibelikan produk atau barang tersebut dan sampainya kepada orang tua, maka janganlah kita meminta imbalan upah untuk apa yang kita inginkan. Begitu. Kurang lebih contoh kecil dari pemaparan kehidupan sehari-hari di dalam hidup kita. Teman-teman, adik-adik, dan ibu-ibu sekalian. Selanjutnya, materi bisa di next, Mas. Materi selanjutnya itu ada pengertian pemaaf, yang mana hal ini akan dijabarkan oleh teman saya, Mas Doni. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Amar atas penjelasan sebelumnya. Baik, pengertian maaf. Sikap pemaaf adalah sikap mental atau emosional yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi atau melampaui perasaan negatif seperti kemarahan, dendam, atau kebencian terhadap orang lain yang telah melakukan kesalahan atau menyakiti mereka. Ini melibatkan kemampuan untuk memaafkan dan merelakan perasaan negatif tersebut, serta mungkin juga mencari pemahaman maaf atau rekonsiliasi dengan orang yang bersangkutan. Bisa. Baik, terima kasih Mas Doni telah menjabarkan definisi dari pengertian pemaaf. Yang mana tadi secara bahasa itu adalah sikap mental atau emosional. Yang didefinisikan secara terminologis yaitu adalah memungkinkan seseorang untuk mengatasi atau melampaui perasaan negatif seperti kemarahan,
dendam, atau kebencian terhadap orang lain yang telah melakukan beberapa kesalahan. Nah, perlu diingat teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak ibu sekalian, pada pemaparan video yang tadi sudah kita simak dan dengarkan baik-baik, yang mana kasusnya seseorang telah melakukan tindakan kriminalitas di negara Amerika Serikat kepada salah satu anggota kepala keluarga, membunuh salah seorang ibu dari anak-anak mereka dan salah seorang istri dari kepala keluarga tersebut. Tapi tindakan beliau yang beliau lakukan tidak marah, tidak langsung secara mengambil sikap emosionalisme atau secara penghakiman tersendiri melakukan kekerasan, melainkan tindakan yang beliau ambil adalah memaafkan kesalahan apa yang sudah dia lakukan dan mengakui kesalahan yang dia lakukan. Salah satu contoh terbesar dari sikap pemaaf ini, teman-teman. Adapun firman Allah yang termaktub dalam Quran surat Al-Imran 134 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang mana nanti artinya serta penjelasannya akan dijabarkan oleh Mas Fikri Tanjung. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik teman-teman. Pada surat Al-Imran ayat 134 ini akan saya artikan. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Baik, terima kasih Mas Fikri Tanjung telah menjelaskan ayat tersebut, arti dari bunyi ayat tersebut, artinya yang telah dipaparkan oleh Mas Tanjung tadi. Yang mana Allah akan menyukai orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah akan memberikan pahala atau ganjaran besar bagi orang yang memaafkan dengan tulus apa yang orang lain melakukan kesalahan tersebut. Jadi mengutip contoh kecil yang sudah saya jelaskan tadi dalam partner kerja, contohnya ia menyebalkan, suka menjengkelkan, kita jangan langsung mengambil tindakan emosional dengan kekerasan atau pukulan atau makian, kritikan yang tidak sepatutnya kita lontarkan kepada beliau. Melainkan kita harus mengambil sikap sabar, mengikhlaskan, dan juga mengambil sikap memaafkan apa yang sudah kesalahan yang ia sudah lakukan. Maksudnya begitu. Terima kasih kepada teman-teman saya semua atas partisipasinya telah menjelaskan materi 1 hingga 3 yang mana itu ada sabar, ikhlas, serta pemaaf. Di sini mungkin teman-teman, kakak-kakak, ibu, adik sekalian ada yang ingin ditanyakan. Kami akan memberikan beberapa menit untuk sesi pertanyaan yang akan dilontarkan kepada kami dari bapak-bapak, ibu-ibu, kakak, dan teman-teman sekalian. Bila mana memang ada question atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan pada kami persilahkan. Baik, mungkin tidak ada ya. Saya rasa dicukupkan untuk materi hal ini adalah materi mendasar. Mengenai hal itu, kami hanya memberikan edukasi mendetail, spesifiknya terhadap sikap 3 ini. Sabar, ikhlas, dan pemaaf. Dan juga saling mengingatkan bila barangkali teman-teman, kakak-kakak, ibu sekalian lupa akan hal tersebut, lupa akan sikap tersebut, sikap sabar,
mengingatkan kembali agar setiap harinya setelah kami edukasi ini, teman-teman dan kakak-kakak sekalian dapat mengingatnya kembali. Oke, selanjutnya akan saya tanyakan kepada teman saya, pada Mas Jaki. Menurut Mas Jaki, apa sih pandangan Mas Jaki ini terhadap sikap sabar, ikhlas, dan pemaaf? Halo Mas Jaki. Oke, next ke audiens selanjutnya saja ya. Kepada Mas Galih bisa memberikan tanggapannya mengenai sikap sabar, ikhlas, dan pemaaf, Mas? Sepertinya tidak ada Mas, karena menurut saya tentang pemaparan materi ini cukup sangat jelas. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas atas partisipasinya dan juga kepada kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang mana dari awal, menit awal hingga sudah kami paparkan per materi yang sudah kami jelaskan. Saya rasa dicukupkan sampai dengan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, bila mana ada kesalahan dari kami mohon dimaafkan karena kami juga dalam prosesi pembelajaran. Dari itu, jika memang adanya kebenaran itu datang dari Allah dan jika ada kesalahan itu datang dari kami. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.